Hai, welcome back to my channel, Antoni Zorsono. Nah, di video kali ini kita akan melakukan podcast di tempat yang teman-teman pasti udah sering lihat. Kita udah 3 kali datang ke sini, yaitu adalah Podomoro Park yang ada di Bandung. Nah, teman-teman, hari ini kita ada kedatangan tamu spesial dari marketing manager yang ada di Podomoro Park, yaitu Pak Thomas. Thank you Bro Antoni udah datang nih. Ya. Sekian kalinya datang ke tempat kita ya. Sudah datang ke 3 kali berarti. Sekarang nih kita undang lagi karena memang ada satu produk baru nih Bro. Oke, apa itu? Kita punya namanya produk Rukos. Cuman kan kita tahu nih bahwa Bro Antoni kan expert banget nih Pop-up People di dunia kos-kosan. Dan kita mau tanya dan belajar sama beliau hari ini kurang lebih seperti apa sih investasi di dunia kos itu, seperti apa sih, kita pengen tahu detailnya secara detail. Oke Bro Antoni, kira-kira gimana nih bisnis kos setelah after pandemi ini, dan sekarang sudah berjalan hampir berapa tahun ya? Kurang lebih 2-3 tahun ya after pandemi. Kira-kira menurut Pak Antoni bisnis kos-kosan ini ke depan masih menarik atau tidak sih? Dan bagaimana kondisi bisnis kos-kosan yang Bro Antoni jalanin saat ini sih? Jujur sekarang tuh juga kita masih ekspansi lagi, terus jalanin juga. Karena kita ngelihat dari kos-kosan sendiri ini itu adalah suatu instrumen yang menurutku tuh paling bisa diukur. Beda dibandingkan dengan aku tuh mau ada uang diinvestkan ke project bisnis yang lain, mau F&B, mau fashion. Yang aku taruh ini hampir bisa dibilang kalau telur 10 telur, 8 telurnya itu nggak menetas gitu. Tapi kalau kosan, setiap yang aku pegang itu selalu menetas. Kebetulan semua ini aku udah tahu nih cara bikin semua telur-telurnya ini bisa menetas di sini. Dan ini yang aku pelajarin, daripada aku repot-repot cari return yang sangat tinggi dan akhirnya nggak menetas, karena ada chance risk-nya yang cukup tinggi juga. Di awal memang bagus, tapi setelah 5 tahun 6 tahun ternyata nggak bagus lagi. Aku lebih prefer ke sesuatu yang ketika aku taruh udah pasti menetas gitu. Nah, ini yang akhirnya aku pelajarin untuk terus ekspansi di sini, ekspansi di sini, ekspansi di sini. Dan aku ngeliat nih, ada hal-hal yang menarik di Indonesia ini, karena kita ini sebagai negara berkembang, negara berkembang di mana kalau aku ngelihat gapnya itu orang-orang di milenial, di Gen Z sangat susah sekali untuk beli properti. Mereka ini tuh hampir bisa dibilang lifestyle-nya mereka, terus masa depannya mereka nggak kepikiran untuk pernah membeli properti. Nah, ini yang menurutku aku masuk di sektor yang tepat. Ketika mereka nggak sampai untuk membeli, kita sediakan wadah untuk mereka menyewa tempatnya kita. Dan orang-orang yang akan diuntungkan adalah orang-orang yang memiliki properti. Ditambah aku ngelihat lagi ada satu hal fenomena yang menurutku cukup terjadi sangat cepat dan baru-baru ini terjadi, yaitu adalah orang-orang dari China mainland itu datang ke Indonesia berbondong-bondong. Nah, ini yang aku ngelihat kenapa begitu banyak orang-orang dari sana pindah ke sini. Karena gini, banyak orang atau berita-berita tuh bilang nih, China itu tuh posisinya sekarang sudah lagi sekarat, ekonominya nggak bagus. Yes, mereka itu memang setiap tahunnya dituntut GDP-nya tuh growth sampai di atas 5% gitu. Dan itu memang sudah terbukti berpuluh-puluh tahun mereka biasa di atas 5%, 5% terus. Makanya kenaikannya itu cukup signifikan. Tapi ketika kita lihat angkanya, kalau misalkan kita sekarang itu mereka lagi apakah naik? Tetap masih naik. Cuman menurun dari yang 5% mungkin jadi cuma 2%, jadi cuma 1%. Tapi nilai absolutnya ketika ini waktu kemarin itu 100 naiknya 5% kan cuma dapat 105. Tapi udah menggulung, udah jadi sampai 10.000. Naik 3% pun secara nilai absolut tetap lebih besar gitu. Nah, tapi karena mereka ini dituntut dan mereka nggak bisa ngolah lagi di sana karena ada zero policy yang COVID apa segala macam, mereka ini pindah ke negara-negara berkembang. Mereka create market baru lagi, mereka pinjemin uang dari ke negara-negara berkembang. Nah, Indonesia adalah salah satunya yang kita dipinjemin uang dari mereka. Mereka bikin produk di sini dan sekarang banyak banget fenomenal di TikTok itu orang-orang tuh pada bilang, ayo bisnis di Indonesia. Orang-orang China mainland-nya loh, ayo bisnis di Indonesia. Sekarang lagi banyak banget nih peluang daripada kita berdarah-darah sana. Yuk kita masuk ke market-market seperti Indonesia, Vietnam. Nah, orang-orang datang ke sini itu akan menciptakan economic cycle yang baru. Mereka akan tinggal di sini dan pasti harga-harga propertinya itu bakal naik. Karena aku ngelihat 5 tahun sampai 10 tahun ke depan Indonesia untuk bisnis itu jauh lebih susah lagi. Karena kita punya barang-barang itu semua bersaingnya bukan sama orang lokal, tapi sama orang China. Ya. Ditambah lagi yang bisa kita kontrol apa? Properti sebenarnya.
properti ini tuh kita harus pegang karena mereka nggak bisa beli gitu loh. Yes. Gitu, mereka nggak bisa akses di situ. Jadi kita ini kuat di sumber daya, tapi sumber daya gimana kita bisa kuat kalau misalkan mereka bisa bikin barang yang lebih murah, sampai ke Indonesia masih lebih murah. Nah, satu-satunya ya adalah hukum yang membuat kita ini punya kepemilikan di sini. Kita masih punya ownership-nya dari propertinya itu. Itu yang menurutku nanti 5 tahun 10 tahun lagi Indonesia bakal lebih susah secara ekonomi karena berkompet sama mereka. Tapi orang-orang yang punya properti lebih diuntungkan lah. Gitu. Memang orang luar tidak bisa memiliki properti Indonesia. Betul, kecuali dia harus bikin PT PMA dan minimal harus banyak itunya lagi lah. Itu. Jadi kalau saya lihat dari Bro Anthony sampaikan tadi bahwa memang RUKOS merupakan investasi yang pasti terlepas dengan investasi yang lain. Betul. Dan kemudian kita bisa belajar bahwa ternyata ke depan properti ini masih unggul nih. Memang kita kalah secara bisnis, tapi kita menang secara properti ini. Betul. Nah, jadi kalau bagi pop-up people yang punya properti dan khusus yang mau investasi lebih lagi, nah tentunya di sektor properti di dunia RUKOS, menurut saya apa sih yang perlu kita perhatikan ketika kita mau investasi di RUKOS, Bro? Ini menurut pengalaman Anthony. RUKOS ini tuh sebenarnya tuh ada banyak ya, maksudnya model-modelnya seperti apa. Ada juga yang bilang rumahnya besar jadiin kosan juga. Nah, tipe-tipe sebenarnya ada banyak. Tapi yang kalau cara ngelihatnya itu sebenarnya harus dekat sama tempat keramaian lah. Kalau bisa dibilang aku lebih banyak ke university. Ada brand-brand yang besar-besar masuk di sana kayak mall ada, terus habis itu Starbucks, McDonald itu ada. Itu udah kelihatan, oh tempatnya daerah situ itu adalah ekonominya berjalan. Nah, ketika ekonomi berjalan, orang-orang harus butuh tempat tinggal di daerah situ juga. Nah, ini yang sebenarnya aku selalu cari pasti daerah-daerah situ. Makanya kalau di kos-kosanku sendiri yang di daerah Jogja, itu banyak tuh yang dekat sama kampus-kampus atau dekat sama tempat-tempat pusat bisnisnya lah gitu. Oke. Jadi betul sekali bahwa langkah yang kami ambil saat ini sudah tepat ya, Bro, ya, kalau menurut Anthony ya. Kami membuka satu produk baru, varian baru untuk produk investasi yang namanya RUKOS, di mana area Podomoro Park Bandung yang Bro lihat tadi kan, nanti ada mall-nya, nanti ada rumah sakit, juga ada McDonald, ada Starbucks-nya. Bahkan juga bergabung di tempat kita juga ada satu university by BINUS nih. Nah, itu lebih jaminan lagi ya. Di belakangnya RUKOS seperti itu produknya. Oh, ini mau dibangun BINUS? Mau dibangun BINUS, nanti satu university by BINUS. Jadi tepat lokasi daripada RUKOS itu di belakangnya kampus satu university, itu lebih bagus lagi dong, lebih menjanjikan. Iya. Justru aku paling suka dibandingkan dengan pusat bisnis, aku lebih suka tuh kampus karena kampus ini orang-orang tuh bisa dibilang lebih long stay tinggalnya. Karena kalau di pusat bisnisnya aku perhatiin ada yang di bawah setahun, ada yang di bawah 8 bulan, itu mereka pindah tempat gitu, di rolling tempatnya. Kalau kampus ini ada satu anak kosan, karena aku udah main kosan tuh sekitar 6 tahun sampai 7 tahun. Ada yang dari awal banget aku punya kosan sampai sekarang itu belum keluar. Jadi udah 5 tahun di tempat yang sama terus gitu. Dan ini kan berarti lucu ya, maksudnya kalau misalnya dibilang kampus ini tuh sangat-sangat potensial karena mereka kan terpaksa harus tinggal di situ. Mereka udah nggak mau pindah-pindah lagi gitu. Beda sama pekerjaan yang sering ganti-ganti. Ini mirip dengan saya dulu anak kos. Kos satu nggak pindah-pindah lagi. Karena saya berpikir ya itu susah. Kita mau pindah lagi harus cari kan community-nya lagi. Kita mesti harus kenal satu lingkungannya lagi. Itu kan nggak nyaman banget kalau menurut saya. Dan ada fun fact-nya, aku ada juga kosan yang campur, ada juga yang cowok, ada juga yang cewek. Ternyata fun fact-nya itu bikin kosan cowok itu jauh lebih long stay orangnya. Oh, ternyata yang cowok lebih long stay dibandingkan yang cewek. Iya, karena kalau cewek itu lucu dikit pindah gitu. Sedangkan kalau cowok ya kayak tadi nggak mau pindah kan dari awal sampai itu males, nggak mau ribet gitu loh. Walaupun mungkin udah lebih tua, mungkin udah lebih nggak ada yang lebih baru. Males pindahnya tuh males gitu loh. Kita lebih baik ya udah di tempat satu, kita udah nyaman. Itu selamanya di situ gitu. Nah, ini yang aku lihat, oh ada perbedaan. Dan ada juga fun fact-nya itu kosan cowok sama kosan cewek kalau masuknya di kelas yang tinggi ya. Kita ngomong jangan kelas yang terlalu di bawah. Kalau di bawah yang 300.000, 500.000 itu mungkin cowoknya juga bermasalah. Tapi kalau di kelas yang tinggi, yang lebih bersih ternyata cowok loh. Karena cewek itu suka masak. Karena begitu suka masak itu banyak minyak yang berceceran di lantai, banyak itu lebih berantakan karena barangnya itu banyak gitu. Sedangkan kalau yang cowok simple orangnya, mereka masuk cuma malam terus tidur, pakai lagi berangkat lagi.
hidupannya lebih banyak di luar daripada kosannya itu sih. Oke. Berarti ya selain kampus, tadi yang kedua bahwa area bisnis juga penting juga ya bro ya. Ternyata kalau memang satu kawasan yang memang ada kampus tapi nggak hidup juga pasti kos-kosannya nggak hidup juga dong pasti. Nah, kenapa? Kebutuhan ya, karena fasilitas. Nah kalau memang dia ada kampus, ada fasilitas, ada area bisnis, seharusnya kosannya hidup ya? Hidup, betul. Oke. Nah ini sekarang bro, menjadi pertanyaan banyak Popang People. Mengenai kos-kosan ini kan kita harus mengedukasi pasar karena tidak semua orang yang ngerti dalam dunia kos-kosan. Kebanyakan orang ya seperti saya, misalnya saya punya dana sebesar kurang lebih 1-2 M. Saya mau invest full cost. Saya mau invest di kos-kosan di mana saya nggak pernah ngerti nih. Saya nggak pernah terjun ke dunia kos-kosan. Nah itu gimana ya? Itu suggest-nya Bro Antoni seperti apa gitu loh. Saya tahu nih, mungkin saya udah cari survei lokasi, saya cari lokasi ini bagus. Saya akan buat area kosan di sini karena ada kampus, karena ada area bisnis yang hidup. Tapi yang pertama saya mulai kan pasti ada satu ketakutan juga gitu loh. Apakah memang okupansi daripada kos ini, pengalaman Bro Antoni itu bisa terisi full atau seperti apa sih? Karena kosan itu tuh beda sama industri yang lain lah, karena bisa dibilang semua ada risk and reward ya. Ketika kita itu bisa meningkatkan produksi, artinya kompetisi akan semakin besar. Dengan catatan kalau misalnya kita jual F&B, hari ini kita jualan sate taichan bisa 100 porsi, kita ngerasa masih ada peluang untuk bisa lebih tinggi lagi, orang yang lebih banyak, kita tingkatin kapasitasnya jadi 500, jadi 1000. Akhirnya orang-orang sana tuh compete nggak bisa lawan di sini. Orang yang bikin yang baru lagi itu pasti akan kalah secara HPP, yang 1000 jualan 1000-an lebih banyak gitu, lebih murah, secara rasa lebih enak. Tapi kalau kos-kosan ini tuh kita cuman produksi 10 kamar ya cuma bisa dipakai 10 kamar aja gitu. Nggak bisa kita tipe 10 kamar buat nanti tinggal 50 orang, itu kan nggak bisa gitu. Nah ini yang akhirnya jadi orang itu, kita ini ngumpulin orangnya tuh nggak terlalu susah dibandingkan dengan F&B, fashion yang setiap hari harus ngumpulin ratusan orang. Toh setiap bulannya misalkan dari 10 kamar paling yang keluar itu cuma 1 kamar, 2 kamar. Yang kita cari itu cuma 2 kamarnya itu. Jadi kalau misalkan aku lihat apakah pasti ramai? Kalau kita eksekusinya dengan benar, kita tahu marketnya, kita tahu yang masuk itu adalah apalagi BINUS, itu adalah kampus-kampus orang kaya semua gitu loh. Begitu kampus orang kaya, orang-orang yang di sana itu mereka willing to spend money-nya itu lebih gede. Makanya kalau aku perhatiin kampus-kampus yang sangat prestige, yang lebih mahal, itu yang bisa meningkatkan ekonomi daerah sekitarnya, dan itu yang bisa bikin harga propertinya itu juga naik. Kita ngomongin kayak di daerah Jakarta, banyak juga tuh kampus-kampus yang begitu harganya mahal, orang-orang yang masuk itu dari daerah, dari Jakarta itu ke sana bayar uang pangkalnya aja mahal. Mereka ini butuh tempat tinggal yang lebih mahal, butuh makanan yang mahal, dan ekonominya hidup gitu. Dibandingin kalau misalkan kampusnya pas-pasan, itu orang mau inovasi bikin sesuatu ya adunya murah-murahan gitu. Tapi kalau ini kan adunya adalah edu value, makanya mereka spending berapa tuh nggak takut. Dan di sini itu adalah mereka bisa jadi hidup nih. Ekonominya hidup. Nah kita punya ada satu keunggulan lagi, mereka ini udah lama tinggal di sana, akan suka nih tinggal selamanya di situ gitu. Nah ini yang menurutku sih untuk ketakutan ngisinya segala macam, selama kampusnya itu bagus, kampusnya itu mahal, itu menjadi peluang yang luar biasa. Itu. Berarti saya menarik nih tadi kalau Bro bilang value ya, untuk meningkatkan value satu kos-kosan maka harus ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang menarik buat anak kos itu sendiri. Nah kalau memang pengaruh nggak sih misalnya satu kosan yang tanpa fasilitas dengan satu kosan yang dengan ada fasilitas? Misalnya Ismin, saya bicara misalnya di produk kita ada student house. Student house ini dia ada fasilitas, yang pertama dia ada communal garden, dan kemudian dia juga ada basketball, ada futsal, dan itu bisa dinikmati oleh anak kos dibandingkan memang ada kos-kosan yang dibangun di luar area kita. Mereka nggak punya fasilitas. Nah, korelasinya orang menurut pengalaman Bro Antoni, kebanyakan orang akan milih yang mana sih? Ya bicara value, sebenarnya gini, untuk ningkatin value-nya, yes itu tuh bisa ningkatin. Tapi fun fact-nya lah, kayak kita tinggal di apartemen yang pakai fasilitas gym sama kolam renang, sebenarnya itu cuman 5% di bawah gitu. Betul, setuju. Tapi itu bisa ningkatin nilai value-nya itu jauh lebih tinggi gitu. Kita harga sewa bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang nggak punya value. Sama lah, kita juga bikin ada gratis apa. Pada prakteknya yang pakai itu nggak sampai 10% yang menggunakan fasilitasnya. Tapi value-nya tinggi gitu. Itu yang menarik sih sebenarnya. Tapi kalau menurut pengalamannya Bro Antoni, ada nggak di luaran sana, menurut pengalaman Bro Antoni, kira-kira orang yang punya kos-kosan misalnya di Jakarta, kita bicara, ya memang punya fasilitas
fasilitas lengkap? Pernah nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti ini pertama kali yang kita kembangkan dengan fasilitas lengkap. Ini betul. Naikin value tadi ya? Betul. Walaupun fun fact-nya kalau kita lihat di fakta di lapangan, nggak hampir sampai 5 menggunakan fasilitas. Iya. Oke, menarik. Nah, ini saya sekarang masuk lebih dalam lagi nih mengenai investasi kos-kosan. Sekarang kan kalau kita bicara investasi, bro, itu banyak banget. Kita mulai ada orang investasi stock market, ada forex, kemudian ada investasi emas, gold, kemudian kripto, masuk kripto. Sekarang yang anak Gen Z milenial kan sukanya investasi kripto. Nah, kemudian kita bicara juga mungkin investasi properti itu sendiri. Nah, kenapa sih bro memilih investasi Rukos? Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih menariknya Rukos dibandingkan semua investasi yang ada itu, bro? Kira-kira gimana? Ya, sebenarnya gini sih, aku pelajarin bahwa semua investasi itu baik, tapi ada part-part tertentu di mana kita itu punya kepercayaan untuk terhadap investasi tersebut itu berbeda. Dalam artian gini, kalau misalkan aku mungkin masuknya di saham, masuknya di kripto, itu untuk ketika aku posisi punya uang 50 juta untuk 100 juta, mungkin bisa lebih prefer, yaudah coba di sana gitu. Cobain di sana, mungkin bisa lebih besar, tapi ketika uangnya itu udah makin banyak, makin miliaran gitu, kalau misalkan taruhnya di situ, itu menurutku terlalu berisiko. Uang yang aku sudah kerjakan bertahun-tahun sebelumnya, terlalu parkir di tempat yang menurutku banyak faktor X-nya yang nggak nyaman buat aku gitu loh. Karena balik lagi, ada orang bilang aku all in ke sana, all in ke sini. Tapi angkanya tuh berapa? Nilai absolutnya itu sebenarnya angkanya berapa? Kalau uangnya ya all in dan pasti 10 juta ya aku juga all in ke situ gitu. Tapi ketika kamu udah punya miliaran, itu pikirannya udah pasti beda lagi. Kalau kamu all in-nya ke situ, all in-nya ke kripto, all in-nya ke saham, takut gitu loh. Tapi kalau aku di Rukos atau di properti kosanku, itu aku nggak keluarin 100% loh. Saya keluarin 900%. Karena saya pinjem bank. Oke. Berani nggak yang sana pinjem bank? Untuk melakukan itu. Kalau kamu berani yakin sama instrumen tersebut, pinjem bank aja. Pasti lebih tinggi. Katanya bisa 20%. Pinjem bank aja. Parkirnya cuma 9%, 10%, pinjem bank aja. Betul. Kalau di sini aku bisa bener-bener all in sampai ngutang. Ya itu yang ngebedain. Orang ngomong 10%, 20%. Dia bisa naik 20% gitu. Tapi yang dia berani investin cuma 20%. Nah, yang aku kelola itu bukan lagi ngomongin 100%. Aku ngomongin tentang 500%, 800%. Aku nggak punya pun aku ambil future-nya, aku tarik ke sini untuk aku investin. Dan ketika ada kenaikan itu naiknya dari 800%-nya itu. Oke, menarik nih Bapak People. Makin lebih dalam kita bicara mengenai investasi dan keuntungan ini. Tapi kan nama investasi kan pasti namanya ada risiko. Betul. Nah, risiko invest di bisnis kos-kosan itu seperti apa, bro? Pengalaman nih, di hampir 6 tahun ya kurang lebih di dunia sektor kos-kosan. Ya, sebenarnya resiko itu lebih diolah di awalnya. Jadi kita tahu dulu, kita benar-benar pelajarin untuk masuk di dunia kosan itu seperti apa dulu. Oh, jadi kita sudah pelajari dari awal dan bagaimana bisa meminimalisir resiko di depannya gitu. Jadi yang memang seperti apa, bro, kira-kira? Memang gini, kadang ada beberapa orang yang preference ada orang yang memang suka pakai hard cash-nya, tapi aku lebih suka memang hard cash diimbangi dengan leverage-nya juga. Karena ini yang sebenarnya nilai yang paling tingginya. Nah, ketika di leverage ini itu masih bisa nutup nih untuk cicilannya. Jadi kita bagi portionnya aja. Misalkan dari 100% untuk pembelian asetnya tersebut, oke kita masuk 50% pakai cashnya kita, 50%-nya pakai kredit. Dimana kreditnya ini yang nanti bisa ditutupin juga sama si cicilannya tersebut gitu. Jadi bisa di-combine gitu. Jadi secara nanti kita ngelunasin propertinya tersebut ketika udah waktunya selesai, kita ini tuh cuman keluarin 50%. Padahal nanti mungkin ketika di 20 tahun lagi udah ada capital gain naik jadi 2 kali lipat jadi 200%, ya dari 50% ke 200% naik 4 kali gitu. Betul. Itu yang bisa diolah itu sebenarnya. Ini menarik loh Bapak People. Ternyata kita bisa salah satunya investasi di Rukos ini kita bisa combine ya. Kita bisa combine dari dana kita pegang cash. Misalnya saya punya 1M, ya saya mungkin berarti ya mungkin harga propertinya mungkin 2M, saya setengahnya 50%-nya saya pakai lewat jalur bank. Betul. Via bank. Dan itu nanti dana 1M-nya itu saya bisa jaga-jaga bila mana terjadi just in case ya. Kalau kondisi marketnya tidak sebagus harapannya saya bisa backup dulu. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Nah, tapi kalau saya boleh bicara, bro, misalnya nih kalau kita bicara bisnis Rukos ini pasti kan tidak semuanya okupansi 100%.
itu ada risiko. Nah, ada orang sebagian bilang juga bahwa bisnis true cost adalah bisnis anti krisis. Sementara ini kita pernah mengalami krisis. Nah, ini kan biaya operasional yang berjalan. Ini yang selalu ditakutkan oleh investor. Nah, kayak saya nih mau punya duit, saya mau investasi, ya kalau kita berkaca dengan pengalaman COVID yang lalu, kita melihat bahwa kondisinya, wah, nggak ada yang cost loh. Ini operasional juga timbul dan berjalan setiap bulannya gitu loh. Nah, ini antisipasinya seperti apa ya, Bro? Sebenarnya kalau ngomongin tentang krisis ya, kebetulan waktu aku masuk tuh di market yang memang high end. Oh, lagi masuk ini ya? Masuknya kan aku memang di market yang 1 juta, 1,8. Dan ketika pas pandemi pun mereka terjebaknya juga di Jogja waktu itu ya. Jadi okupansi rateku tuh sebenarnya bisa dibilang masih bagus banget waktu di pandemi. Bisa dibilang di atas 80%. Tapi teman-teman nggak perlu pusing karena kalaupun ini tuh bisnisnya itu benar-benar ada krisis, kita ini nggak lebih parah dibandingkan yang lain. Kita tinggal kurangin aja penjaga cost-nya, kita pakai smart door, udah selesai. Nggak perlu diapa-apain. Yang lain masih ada OPEX. Misalnya kita bikin F&B, chefnya tetap harus datang, karyawannya tetap harus datang, satpamnya harus datang, semuanya harus, tempat produksinya harus ada orangnya, semua tetap harus ada orangnya. Ini kan nggak ada, ini kan kamu nggak mau ya tinggal pakai aja tuh smart door gitu kan. Ini udah selesai, jadi nggak ada OPEX yang berjalan di situ. Ya, berarti sekarang ini kan lebih zamannya lebih banyak teknologi yang memudahkan kita dalam kontrol cost ya, melakukan operasional di lapangan ya. Nah, Bro, dari tadi saya dengar dari namanya ada OPEX gitu ya. Boleh jelasin nggak OPEX itu sebenarnya apa sih? Oh, maksudnya operational expenditure lah. Ya, maksudnya kalau jadi kita kan dalam kita kelola bisnis cost, ternyata itu ada operasional seperti apa aja sih? Ya, ada. Dan yang perlu diperhatikan oleh para investor, mungkin calon-calonnya pembeli cost ini. Sebenarnya kalau mau lengkap itu ada banyak macam ya, ada penjaga cost-nya, manajer operasionalnya, ada engineering, ada agency-nya, orang digitalnya, finance-nya, accounting-nya. Tapi yang ini tuh sebenarnya kerjanya tuh adalah kerjaan yang nggak terlalu ribet gitu loh, nggak terlalu signifikan. Yang sebenarnya penjaga cost-nya pun kalau misalkan masih muda, itu bisa take over untuk pekerjaan itu semua. Accounting kan cuman misalnya semua kamar cuma 10 kali pembukuan udah selesai gitu kan, terima transfer juga sebulan langsung gitu kan. Terus kalau misalkan untuk bikin konten, kalau nggak ada orang tinggal hire TikToker saja yang murah-murah, suruh bikin konten satu, bikin iklan gitu, udah cukup gitu. Nah, sekarang yang menariknya saya bertanya mengenai perihal OPEX operasional juga udah. Tadi kita udah kupas tuntas, ternyata dalam dunia cost itu ya sebenarnya banyak hal yang bisa kita buat simple sebenarnya sih. Nah, yang menarik yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang ketika memulai satu bisnis true cost, tadi sudah dijawab juga mengenai captive marketnya sudah jelas sekali. Kalau memang captive marketnya memang sudah ada anak kampus, itu satu jaminan ya, bahwa kosan kita mungkin rata-rata okupansi kita bisa di atas 90%, bisa nggak sih rata-rata sih? Bisa banget, justru tempatku semua di atas 90%. Di atas 90%? Di atas 90%. Ya? Oh, memungkinkan, karena memang itu daerah kampus ya kali ya? Iya. Yang kedua berarti ada fasilitasnya, ada added value ya berarti ya secara otomatis. Nah, seringkali yang menjadi yang menakutkan bagi investor juga mau ada namanya kejelasan ROI. Nah, ini saya kurang terlalu paham mengenai kos-kosan. ROI-nya itu seperti apa ya dibandingkan kalau kita bicara mohon maaf nih, kita bicara investasi di properti. Orang bilang ketika kita ROI-nya 3% udah bagus. Sewa rumah ya. Nah, kalau kos itu kurang lebih di berapa ya, Bro ya? Tergantung, ini agak banyak modelnya ya sebenarnya. Kalau kita nyari yang benar-benar under value banget, itu bisa tinggi, itu bisa di atas 10%, atau kalau misalkan kita bangun sendiri itu bisa di 15%, tapi tergantung. Kalau kita nggak mau repot, kita mau terima jadi, itu masih bisa 7%. Yaitu semua sangat tergantung dari gimana kita akuisisi pertamanya, gimana kita ambilnya, itu semua tergantung dari situnya sih. Nggak bisa disamaratain yang bagus gimana. Tapi kalau dari aku pribadi ya pasti aku harus cari yang benar-benar under value banget gitu. Tapi poinnya adalah carinya gitu. Yang aku bisa sampai akhirnya di atas 10. Tapi harus cari ya, benar-benar cari banget gitu. Pasti. Berarti kalau kita invest properti ini lebih bagus pilih invest rumah atau saat ini lebih pilih invest true cost? Oh, jelas pasti true cost. Karena jelasnya gini, kita punya rumah, kalau kita nggak pakai dulu masih enak. Ketika kita beli rumah, naiknya bisa berkali-kali lipat. Bisa naik sampai 5 kali lipat, 6 kali lipat, luar biasa kan. Luar biasa. Tapi kalau sekarang kita beli rumah, naiknya kan nggak sesignifikan dulu. Kita memang secara kapital berubah menjadi tanah dan bangunan,
dan tidak menurun gitu loh, tidak turun angkanya. Kita punya angka amannya adalah tidak turunnya itu. Tapi apakah naiknya sangat banyak? Sebenarnya nggak terlalu gitu. Nah, otomatis ketika kita investasi, kita beli rumah, yang terjadi kita sewa-sewain gitu kan. Supaya untuk maksimalkan cuan gitu kan. Tapi pada prakteknya kita sewain, udah disewain secara full, kita terima, tapi kita kena pajak 10%. Ya. Tapi kalau kita shift sedikit supaya ini jadi kosan, itu kita cuma bayar 0,5%. Karena kena pajaknya UMKM. Oke. Nah, ini yang menurutku tuh beda ya. Pajaknya berbeda. Secara perpajakan mereka sama-sama terima 200 juta, ini terima 200 juta, tapi mereka ini kenanya 20 juta. Potongannya beda. Potongan 20 juta. Ini terima 200 juta. Tapi yang kena cuma 0,5, cuma 10 juta. Iya. Nah, ini berbeda jauh lah. Perbedaannya lah kurang perbedaan. Sisi potongan dari potongan itu. Yang satu 10%, yang satu 0,5. Oke, ini menarik, semakin menarik kita, Bro. Nah, Bro, terakhir saya mau nanya mengenai perihal sebenarnya kan kayak saya nih, saya awam di dunia kos-kosan dan saya tidak pernah punya investasi di instrumen kosan. Yang menjadi, kan saya juga sibuk. Pasti saya juga kerja dan itu nggak punya banyak waktu. Nah, sehingga menurut Bro Antoni, ketika misalnya ada satu penawaran dari operator terhadap kos-kosan kita untuk sebagai operasionalnya, itu merupakan hal yang menarik atau tidak sih? Kan banyak sekarang, begitu banyak brand sekarang. Kita lihat, kita buka website, wah itu banyak banget pilihannya nih. Dan kita harus memilih value yang mana gitu loh, dengan sekian banyaknya penawaran yang ada seperti itu. Ya sebenarnya kalau misalkan memang untuk orang-orang macam-macam ya, ada seorang yang suka untuk maksimalin cuan ngurusnya sendiri, tapi ada juga orang yang bener-bener nggak mau ribet lah, karena memang main jobnya mereka adalah usahanya mereka sendiri. Yang nggak mau ribet ini pakai pihak ketiga itu jauh lebih nyaman gitu loh, karena mereka nggak perlu pusing operasionalnya, mereka nggak pusing kalau misalkan ada kejadian apapun, urusan apapun udah di-tackle sama si manajemennya. Untuk memilihnya itu ya tinggal lihat aja brand-brand yang memang udah punya kredibilitas, yang udah sering banyak orang pakai, itu bisa meningkatkan value dari pengelolaan kosnya. Apalagi kalau mereka itu mainnya di segmen-segmen yang udah pasti bagus punya. Ya kalau misalkan kita ngomongin kayak Rukita itu kan dia memang mainnya di segmen-segmen yang atas banget, gak pernah dia ngejual yang segmen yang cuman 100.000 per bulan, 200.000 per bulan. Jadi orang tahu brandnya itu udah langsung kayak, oh ini brand mahal nih, oh tahu nih aku bisa tinggal di sini, aku pasti ngerasa nyaman nih gitu. Jadi penting banget ya bro ya, kalau kita misalnya mau pilih operator kos juga kita harus lihat brandnya juga ya. Betul. Kredibilitas mereka seperti apa ya. Dan salah satunya tadi Rukita. Ya. Rukita cukup oke ya, referensi dari Bro Antoni ya. Lebih ya. Oke, bagus banget sih. Tadi saya sudah tanya perihal mengenai captive market, saya juga bicara mengenai ROI juga sudah dijelaskan, fasilitas juga sebagai added value, dan kemudian kita juga, nah kalau ada cerita misalnya ada satu ya kayak di kawasan Podomoro Park Bandung ini kan terbatas sekali bro. Jadi kan kalau di sini kan kita ada banyak kampus, mulai ada Telkom University, kemudian kita juga ada nantinya satu University by Binus, kemudian kita juga ada sekolah Al Azhar. Nah, sebenarnya saya mau tanyakan, sebenarnya potensi dari komersial area kayak bisnis, kayak misalnya ada perkantoran itu bisa memaksimalkan occupancy rate daripada Rukos itu sendiri nggak sih? Sebenarnya aku dari semua tipe yang kira-kira harus cari kantoran atau segala macam, aku paling suka sih kampus, karena kampus itu tuh benar-benar create new demand banget. Orang harus bergantung di sana. Orang itu 5 tahun loh, 6 tahun loh, apalagi kalau nggak lulus bisa sampai 7 tahun loh. Itu tinggal di daerah sana. Otomatis ketika mereka udah terbiasa, ibarat kita lah, kalau misalkan orang awam mau beli rumah, orang awam itu pasti belinya rumah-rumah yang di dekat dia pernah tinggal. Pasti. Itu udah pasti. Jadi kalau misalkan kita mau jualannya kita orang ads pun juga tembaknya tuh orang-orang terdekat di situ. Ya, karena yang beli daerah-daerah situ aja, yang pernah kenal sama daerah tersebut. Nah, kalau orang-orang udah 6 tahun, 7 tahun di tempat yang sama, mereka akan create sebuah bisnis yang di sana juga. Karena aku tahu banget di market di sini nih, orang tuh suka yang harganya agak mahalan sedikit. Oh, mereka itu burjunya kalau untuk minum atau apa gitu. Jadi mereka akan terbiasa, mereka akan bikin economic cycle-nya di sana juga, dan mereka mungkin akan punya keluarga juga di daerah sana, cari kerjaan di sana. Nah, ini yang akan menarik gitu, karena semakin ada kampus itu nge-track semuanya lah.
ekonomi baru, orang-orang baru, family baru, generasi-generasi berikutnya tinggal di sana juga, anak-anaknya pun pasti disekolahin di daerah-daerah sana. Ini udah paling enak gitu kalau kampus. Berarti kalau misalnya kita area kosan ini di depannya ada komersial area kayak ruko gitu, secara otomatis rukonya juga bakalan hidup. Ya. Karena tadi dia akan membentuk sebuah cycle bisnis lagi ya, karena kebiasaan ya. Betul. Kebiasaan anak kampus untuk nongkrong. Ya. Secara otomatis ya bisnis-bisnis rukos yang berada, ruko yang ada di dekat rukos akan hidup juga. Kan? Ya, betul. Oke. Nah itu biasanya itu saling mempengaruhi ya? Saling banget. Pengalaman Bro Antoni itu saling mempengaruhi. Pasti. Apalagi di daerah yang baru ya. Kalau misalkan kita sudah di daerah yang memang sudah padat penduduk, biasa pembangunannya nggak akan masif seperti itu. Tapi kalau yang baru ini kan karena kreatif ekonomi baru, orang-orang pada ke sana. Nah ini sebenarnya potensial dari kenaikan propertinya pun juga lebih tinggi. Gitu. Iya. Boleh cerita sedikit nggak Bro Antoni pengalaman waktu mulai bisnis kos di Jogja ini? Mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang menjadi pembelajaran juga buat kami ini mendengarkan nih saat ini sih. Sebenarnya yang paling susah ya, paling ribet itu bukan waktu di operation ketika udah berjalannya, tapi lebih ke belakangnya. Yaitu ketika nyarinya sama biasanya di bagian kontraktornya. Kita udah pasang harganya segini, kita ekspektasinya segini, ternyata ketika di lapangan jauh lebih tinggi. Kalau nggak ngerti, itu pun sudah dilewatin berkali-kali baru akhirnya tahu, oh ternyata kayak gini nih, untuk mengelok kontraktor tuh seperti ini. Pemilihan barangnya tuh nggak boleh kayak gini. Oh harus dilakukan apa gitu. Jadi ini sebenarnya yang lebih susah di awal aja. Tapi ketika runningnya itu enak gitu. Apalagi kalau di sini kan semua udah terjamin gitu. Udah legalitas sudah beres, masuk ke bank sudah bisa. Pokoknya udah bisa masuk ke bank udah paling enak lah. Itu artinya semua udah dicekin udah pasti beres semua gitu. Apalagi kalau udah bank nomor 1 udah masuk, itu auditnya tuh paling kuat tuh. Ya auditnya paling kuat. Kalau itu udah beres, jadi udah paling aman ya. Udah paling aman. Satu udah masuk. Iya, udah masuk, udah paling aman tuh. Terus habis itu ya sisanya pembangunan apa segala macam kan nggak perlu repot, udah tinggal diurusin gitu. Berarti lebih bagus kita membeli kosan yang kita bangun, produk yang sudah jadi dari developer, atau kita cari area di keluar daerah sekitar developer, kita bangun sendiri, itu akan lebih susah ya berarti ya secara otomatis? Lebih butuh waktu, lebih butuh tenaga. Jadi orang itu ada banyak, ada orang yang memang sukanya lebih rewardnya lebih tinggi, mereka cari gitu. Atau mereka yang memang mau aman, nggak mau pusing, ya udah mereka cari yang tempat yang aman aja, yang udah ada menyediakan produk-produk tersebut. Ya sama lah kita kalau mau saham pun ada nggak cuan yang lebih tinggi, ya ada tapi nyari gitu, kita bener-bener cari banget gitu. Kalau misalkan mau ya itu ya udah pilih aja saham BCA, saham BRI, ya udah beres gitu loh. Jadi kalau memang kita punya waktu yang lebih ya nggak ada masalah, cuman ya pasti kita akan menemukan banyak hambatan. Kita mulai belajar dari nol. Tapi kalau kita beli yang produk yang jadi ya pasti lebih instan ya. Kita nggak perlu repot. Oke. Nah berarti secara otomatis nih kita bicara lagi nih, apakah investasi rukos itu jaminan di hari tua kita nggak sih? Kan kita kan bicara nih kan investasi. Sementara kan kita saat ini lagi produktifnya gitu loh. Nah ini salah satu instrumen yang paling direkomendasikan atau enggak sih? Betul. Kan di hari tua kita pensiun, orang bilang nggak sengsara seperti itu. Iya. Yang paling cocok sebenarnya temanya seperti itu. Betul. Rukos, pensiun senang, tidak sengsara ya, Bo? Iya. Benar. Sebenarnya kalau saya sendiri itu tuh ngerasain banget ya, namanya kan kemarin ada kejadian itu orang tua tuh sakit. Ini contoh ini Ya, ya? ini contoh yang benar-benar aku efek banget ya, nyata banget. Kemarin kejadiannya di 2003 orang tua sakit. Begitu orang tua sakit ini, secara investment mungkin orang tua saya itu tuh sebenarnya dulu uangnya itu nggak dibeliin buat asuransi. Uangnya dipakai buat apa? Buat gulungin ke properti. Jadi mereka ada dibeliin rumah, dibeliin tanah gitu. Dari hasil investmentnya tinggi ya? Tinggi banget. Kalau ngomongin kita belinya asuransi atau beli ini, pasti jauh lebih tinggi beli tanah atau beli rumah. Kenaikannya kan gila-gila banget. Tapi ketika sakit, orang tuh jadi pelit tuh. Orang itu jadi, sayang banget ya kalau misalkan rumah sakit sekali CT scan masa 20 juta. Karena kebetulan sakitnya parah harus sampai ke Singapura. Dan apapun yang diminta sama Singapura harus dilakukan. CT scan sekali CT 20 juta, sekali periksa ini 10 juta, nanti dikasih obat-obatan 5 juta, per malam itu kenanya 3 juta. Nah itu kan hal-hal yang walaupun kita udah secara bisnisnya itu sebenarnya udah bisa loh cover itu semua. Tapi kita pelit. Kayak sayang ya kayak gini ya. Apa bisa nggak ya coba ke rumah sakit yang di Malaysia? Bisa nggak yang ke Jakarta supaya
Karena Malaysia sama Jakarta itu tuh bedanya bisa sampai 5 kali lipat. Biayanya 5 sampai 10 kali lipat. Kalau di sini keluarnya berapa, sini bisa 5 kali lipat lebih tinggi. Betul. Nah, ini sama yang kejadian gitu. Ketika kita punya bisnis atau apapun itu, kita memang tahu nih, oh gulung di sini tuh lebih enak, gulung di sini lebih enak. Tapi ketika nanti kita butuh, kita ngerasa uangnya ini kok sayang ya dipakai buat anaknya kita sekolah yang mahal-mahal. Hitung-hitungan loh, mulai hitung-hitungan. Sayang loh kalau misalkan orang tuanya kita ada gak kerja, kita mau kasih, sayang loh ya. Masa tiap hari bulan kita kasih 20 juta dari uang kita. Padahal kita gulung ke bisnis itu udah gede banget. Misalkan income kita jadi 500. Betul. Tapi kita ditariknya setiap bulan, kita marah loh. Jangan gitu lah, kita punya rumah. Kita uang tuh udah ratusan juta setiap bulan dapat. Setiap bulan ditarik IPL atau ditarik maintenance fee 1,5 juta. Kita emosi loh. Gila ya, tarik lagi, kita nggak pakai. Itu udah mindset. Jadi kalau kita nggak prepare, kalau misalkan kita nggak punya kayak Rukos gini, kita udah tahu, oh Rukos ini dipakai untuk ketika orang tua kita nanti nggak kerja, kita bisa kasih ke mereka gitu loh. Jadi semua income dikasih aja ditabung ke situ. Karena kita udah anggarin. Beda ketika kita nganggarin sama kita nggak nganggarin tuh. Kalau kita nggak nganggarin, walaupun diputar ke bisnis manapun, nanti orang tua minta, oh buat belanja dong 50 juta besok lagi, 50 juta lagi. Emosi loh, jangan boros-boros lah, kenapa sih kayak gitu? Karena terasa berat. Nah ini yang kadang-kadang lucu ya, psikologi dari manusia tuh kayak gitu memang. Jadi kalau kita, apakah ini jaminan hari itu? Ya sekarang ini recurring setiap bulan ya. Setiap bulan. Jadi one day ketika nanti anak misalkan butuh apa, anaknya kita hustle banget, kita bisa bikin legacy di bisnis, anaknya kita nggak jalan gitu, nggak bisa jalan. Kita bisa dapat recurringnya dari sini. Tapi kalau ngambilnya dari aktif income yang kita, betul. Hari keluarin lagi. Betul. Saat ini Bro Anthony aktif income-nya memang dari kos-kosan atau ada bisnis lain? Ada developing. Oh, ada developing juga ya. Ada kita juga kita bikin komunitas juga. Ada dari endorsement, content creating gitu itu ada banyak macam. Karena saya lihat begitu banyak waktu tapi ya itu saya bilang bisnisnya seperti autopilot ya, seperti itu. Jadi apakah memang korelasi dengan bisnis cost kurang lebih seperti itu? Betul. Kita menciptakan satu hari bisnis autopilot ya, Bro. Iya, betul. Dimana kita nggak perlu pusing lagi, kita aku tuh juga project banyak banget. Aku hampir 1 bulan itu mungkin 3 kali pindah keluar kota. Nah, kalau dihitung 1 tahun ini aku udah terbang itu 36 sampai 37 kali. Wow. Berarti sebulan itu bisa 3 kali. Yeah. Nah, itu aja aku cuma meeting untuk kosan. Itu paling seminggu sekali sejam gitu untuk ngurusin semua kosannya itu. Karena udah tau lah ini nggak terlalu pusing, nggak terlalu ribet. Karena sudah running ya, karena ada running. Oke. Bro, boleh nggak Bro? Satu statement yang bisa disampaikan dengan Pop-up People bahwa investasi kos-kosan ini menjanjikan untuk masa depan sih. Untuk buat teman-teman sih sebenarnya gini, kita ini nggak ngerti ya kapan masanya kita tuh selesai gitu. Kalau kita ngelihat banyak banget perubahan yang sangat signifikan hanya dalam beberapa tahun aja. Kita lihat 5 tahun yang lalu itu mungkin orang-orang yang masuk ke Tokopedia pertama, Shopee pertama itu diuntungkan sebagai first mover. Orang-orang yang masuk ke situ jadi gede. Tapi begitu sekarang mereka nggak adapt sama yang TikTok, hancur semua tuh. Harus mulai lagi dari mereka harus adapt lagi. Betul. Nanti 5 tahun lagi kita tuh bukan saingan sama orang Indonesia, saingan sama orang Cina lagi nih. Nah nanti setelah itu akan ada lagi. Perubahannya itu sangat signifikan. Tapi kalau aku ngeliat yang nggak berubah sangat signifikan, itu cuma kos-kosan. Dari dulu cuma kayak gitu aja. Yang penting kamarnya lebih bagus, lebih proper buat tinggal gitu. Nah selama itu aku jalan 6 tahun nggak ada masalah sama yang kemarin-kemarin gitu. Toh masih diisi juga, toh masih ramai juga gitu loh. Dibandingkan kita sesuatu yang gede, tapi kita effort terus. Karena kita nggak ngerti kapan waktunya kita itu selesai. Jadi once kita bener-bener dapet momentumnya, sisihin dulu untuk instrumen kos-kosan ini. Sisihin dulu supaya kita punya pegangan di masa tuanya itu sih. Jadi menarik banget nih Pop-up People bahwa salah satu instrumen pilihan ya adalah kos-kosan. Ya kenapa? Untuk secure kita di masa tua kita, karena kita nggak tahu batasan waktunya sampai kapan. Dan paling menarik tadi Bro Anthony udah sampaikan bahwa kos-kosan ini pangsa pasarnya akan semakin lebih besar karena kenapa ada pangsa China ya, yang akan datang ke sini. Itu juga captive market juga buat kita di Indonesia ya secara otomatis, dan kita secure juga bahwa properti juga
ya tidak bisa dimiliki oleh orang asing. Jadi sekali lagi ya dengan beli properti ya secure masa depan kita lebih banyak. Bisa, tapi dia harus punya term and condition banyak. Banyak ya, kurang lebih. Oke. Thank you banget Bro Anthony sudah berbagi dengan kami. Dan thank you juga sudah meluangkan waktu. Welcome di tempat Podomoro Park Bandung dan share banyak hal mengenai Rukos. Dan semoga investasinya juga semakin lebih luar biasa, bisnisnya juga semakin lebih sukses, dan one day kita juga bisa podcast kembali ulang ini. Thank you banget Bro Anthony, thank you ya. Makasih banyak ya. Yo. Thank you semuanya. Thank you. Bye.